Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kalian saya hormati, pertama tentu saya ingin mengatakan terima kasih atas kesediaan kita semuanya ikut gabung dalam pertemuan sinkronus yang katanya hari ini adalah pertemuan terakhir di dalam mata kuliah filsafat Pendidikan Islam untuk semester sekarang. Dan mudah-mudahan kita agendakan di minggu depan kita akan lakukan ujian. Ya, ujian nanti insya Allah kita akan sampaikan ujiannya melalui portal. Kemudian Bapak dan Ibu sekarang bisa melaksanakan di kediaman masing-masing. Kemudian juga kami mengingatkan bahwa hari ini juga nanti malam ya Pak Nailul ya, itu adalah kesempatan terakhir bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, yang masih belum menyelesaikan tugas-tugas ya pertemuan pertama hingga terakhir sampai dan nanti malam jam 23:59 itu untuk bisa maksimalkan Bapak masih belum selesai, yang masih belum menuntaskan tugas-tugasnya, dipersilakan untuk dituntaskan ya. Dan setelah itu kita fokus ke ujian dan tidak ada susulan lagi, tidak ada tambahan waktu untuk menuntaskan semua tugas-tugas itu. Mohon bisa dimaklumi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, hari ini adalah pertemuan terakhir yang di dalam RPS itu adalah mereview materi perkuliahan kita dari pertama hingga akhir, baik yang kita lakukan secara sinkronus maupun kita lakukan secara asinkronus. Eh, saya mohon izin saya share screen dulu. Ya, ini pokok pembahasan kita yang ada di dalam RPS ya, ada 12 pembahasan mulai dari pengertian filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan filsafat pendidikan Islam, kedudukan manusia dan alam semesta, perspektif filsafat pendidikan Islam, tujuan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum, kemudian juga hakikat pendidik dan peserta didik, perspektif filsafat pendidikan Islam, kemudian juga pendidikan Islam sebagai suatu sistem, sampai dengan pemikiran filsafat pendidikan Islam, Martin Musina, Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bapak dan Ibu sekalian, tema-tema ini, pembahasan ini terima dari para pengelola IAIN ya, IAIN Syekh Nurjati, IAIN Cirebon, sehingga ya kami selaku dosen memanfaatkan dan juga melaksanakan RPS yang sudah ada. Seperti kemarin juga ada masukan kenapa tokoh-tokoh Islam Indonesia yang lain tidak dimasukkan ya, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari ataupun juga tokoh-tokoh yang lain. Ini lagi-lagi karena memang di dalam RPS sudah ditentukan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita berikan masukan bersama. Tapi alhamdulillah kemarin juga kita diskusinya adalah seimbang ya. Ada beberapa tambahan tokoh-tokoh yang lain termasuk juga Kiai Haji Hashim Asy'ari dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam, coba sambil buka-buka lagi buku-buku Bapak dan Ibu sekalian, catatan-catatan yang dulu pernah kita diskusikan secara sinkronus. Filsafat itu apa, pendidikan itu apa, Islam itu apa. Ya. Yang pertama, terminologi filsafat ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira Bapak dan Ibu juga masih masih menggunakan paparan yang pernah dulu kita sampaikan. Apa itu filsafat? Apa itu Islam? Ya. Bapak dan Ibu, sebentar. Ya, terminologi filsafat itu adalah berasal dari kata sebentar. Ya, ya. Terminologi filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, philo yang artinya cinta atau sophos atau ilmu hikmah, ilmu atau hikmah. Dan filsafat berarti itu ada cinta terhadap ilmu atau cinta
terhadap hikmah. Dalam bahasa Arab, kata-kata falsafah atau ya kata-kata filsafat itu berasal dari kata falsafah, yang itu juga sesungguhnya berasal dari kata bahasa Yunani juga, filosofia, philos, yang lagi-lagi artinya adalah sama, cinta terhadap kebijakan, cinta terhadap cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebenaran. Maka orang yang cinta terhadap pengetahuan dan kebenaran disebut filosofer, ya, atau filosofer, atau dalam bahasa Arabnya filosof. Itu terminologi filsafat. Jadi kata-kata filsafat sesungguhnya ingin mengarahkan kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang benar, untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan sampai dengan ilmu itu memang memiliki hikmah yang luar biasa. Hikmah dalam pengertian di sini adalah ilmu yang paling mendalamnya gitu ya, sampai ke dalam akar-akarnya, sampai dalam hakikatnya. Oleh karenanya dalam filsafat ya itu dibutuhkan 4 hal sekurang-kurangnya, bahwa ketika kita berpikir itu belum tentu itu disebut dalam berfilsafat. Kenapa? Karena berpikir secara filosofis itu adalah berpikir yang memiliki kriteria sekurang-kurangnya 4 hal. Pertama itu adalah berpikir secara mendalam, berpikir secara sungguh-sungguh, kemudian juga berpikir secara sistematis, tidak jomplang, mesti ada eh, apa namanya, ada tahapan-tahapan mengapa kemudian kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan demikian, gitu ya. Ada premisnya, kemudian juga ada silogismenya, ada macam-macam yang kemudian di situ kita menghasilkan sebuah natijah kesimpulan yang bisa diterima secara rasional. Oleh karenanya berpikir secara filsafat itu juga mengharuskan secara logis ya. Pemikiran-pemikiran yang tidak logis tidak disebut dari filsafat, dan ketika ada aliran filsafat yang tidak logis itu kemudian juga disebut dengan bukan filsafat. Yang keempat itu adalah radikal, inti atau sampai dan hakikat yang tadi sampai mendalam itu, sampai dengan hikmah itu. Oke. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi filsafat itu adalah berpikir secara mendalam, secara sistematis, logis, dan sampai dengan mengakar ke dalamnya gitu ya. Dan tentu ini pemikiran filsafat yang demikian itu adalah linier kalau Bapak dan Ibu dihadapkan dengan bagaimana perspektif Islam katakan terhadap filsafat. Islam sendiri mengatakan bahwa la dina liman la aklalah, tidak disebut orang yang beragama, tidak disebut sebagai orang berislam, manakala akal pikirannya itu tidak digunakan. Oleh karenanya filsafat itu linier dengan keislaman. Dan bahkan ayat-ayat Al-Quran juga menyebutkan afala yaqilun, afala yatafakkarun, dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang sesungguhnya mengarahkan kepada kita untuk memiliki berpikir secara mendalam itu tadi, berpikir secara sistematis, berpikir secara logis, dan juga sampai ke akar-akarnya itu. Oleh karenanya sama sekali tidak ada pertentangan antara filsafat dan Islam, dan seperti yang kita mafhum Bapak dan Ibu sekalian, para pemikir-pemikir Islam pun, para filosof-filosof Muslim pun lahir dari rahim tokoh-tokoh Islam seperti yang akan kita diskusikan ataupun yang sudah kita lakukan seperti ya, Ibnu Miskawai gitu ya, kemudian juga Al-Ghazali dan juga Al-Farabi dan seterusnya itu. Nah, yang kedua, apa itu pendidikan? Kita lihat bahwa pendidikan ini sesungguhnya kalau dalam terminologi bahasa Arab itu memiliki beberapa kata. Ada disebut dalam taklim, ada takdib, ada tarbiyah, ada riyadhah. Yang keempat kata ini sesungguhnya itu memiliki merujuk pada definisi pendidikan itu sendiri. Hanya saja masing-masing terminologi itu memiliki makna yang lebih dikonsentrasikan, ada aksentuasi, ada penonjolan gitu ya, ada hal-hal yang sifatnya itu lebih ditekankan. Nah, apa itu taklim? Taklim itu adalah proses pendidikan yang lebih diarahkan pada akal, sementara takdib itu proses pendidikan untuk mengarahkan pada etika atau akhlak, sedangkan tarbiyah itu adalah totalitas jasmani dan rohani, sedangkan riyadhah itu ada proses pendidikan untuk sampai menyentuh pada hati gitu ya. Nah ini keempat-empatnya ini adalah terminologi yang menunjukkan pendidikan itu. Nah kemudian filsafat pendidikan Islam, terminologi Islam itu sendiri ya, dalam pengertian filsafat pendidikan Islam itu dimaknai 2 hal ya. Yang pertama itu adalah Islam yang berarti itu adalah sumber
yaitu sumber Islam itu tentu ada dua. Pertama itu adalah akal, yang kedua itu nakal atau akliyah dengan nakliyah. Akal itu artinya eh, sumber-sumber yang Islam dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Ketika akal di sini artinya adalah pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang dilahirkan dari logika-logika dari pemikiran-pemikiran Muslim gitu. Sementara nakal itu adalah filsafat pendidikan yang memang itu adalah sumbernya adalah yang didasarkan pada perspektif nakal, pada perspektif ayat, pada perspektif hadis dan seterusnya. Inilah yang kemudian membedakan bahwa beda antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan umum secara tidak ada adjektifikasi tentang terminologi Islamnya itu tadi. Nah, kalau filsafat pendidikan secara umum maka itu tidak memiliki adjektif, tidak memiliki sifat-sifat keislaman. Dalam pengertian sifat keislaman itu artinya adalah eh, tidak melulu tidak selalu, tidak harus didasarkan atas dogma-dogma keislaman gitu ya. Entah itu dalam nakalnya, ayat-ayatnya, hadisnya dan seterusnya. Tapi lebih dicenderungi oleh karena pemikiran-pemikiran yang sifatnya non nakliyah gitu. Pemikiran-pemikiran yang lepas dari nakal. Nah, kita tentu Bapak dan Ibu sekalian dalam konteks kita dalam hal ini dalam filsafat pendidikan Islam itu adalah tidak kemudian rasional murni, tapi juga ada dasar-dasarnya, ada dalil-dalilnya, baik itu Al-Quran maupun hadis itu. Nah, ini sehingga filsafat pendidikan Islam lagi-lagi itu tidak ada pertentangan, tidak ada persoalan, sehingga kemudian kita pun seperti yang kita bahas itu ada banyak sekali para pemikir-pemikir Muslim yang menawarkan gagasan-gagasan di bidang pendidikan Islam itu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, dalam konteks ini tentu eh, ruang lingkup dan tujuan kegunaan filsafat pendidikan Islam ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Filsafat pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai basis paradigma, sebagai basis untuk kita melihat sesuatu sampai dengan mengapa itu terjadi ya, sampai dengan mengapa itu terjadi, kemudian sampai mencari tahu apa akar penyebabnya itu. Demikian juga kebalikannya, katakan misalnya, ini kemudian kita akan melihat pada aspek sebagai sistem, eh, filsafat pendidikan Islam itu harus kita gunakan di dalam merumuskan pola-pola pendidikan, baik itu pola pendidikan secara nasional, ya katakan kita dalam konteks ini adalah sedang merumuskan bagaimana tujuan pendidikan nasional kita di Indonesia. Lalu kemudian di breakdown ke dalam bagaimana kemudian pendidikan yang akan kita tempuh dalam lembaga pendidikan yang kita kelola, misalnya itu tingkat madrasah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai dengan ke dalam yang lebih kecilnya lagi, itu masing-masing mata kuliah, masing-masing mata pelajaran. Oleh karenanya, filsafat pendidikan Islam itu melandasi terhadap pemikiran yang akan kita gunakan, yang akan kita gunakan dalam merumuskan pola-pola pendidikan itu tadi ya. Nah, oleh karenanya kawan-kawan sekalian, filsafat pendidikan Islam ini sangat penting, memiliki kegunaan yang sangat luar biasa. Jadi sebagai dasar berpikir, pendidikan itu juga akan menjadi meninjau terhadap perspektif penyelenggaraan pendidikan gitu ya, termasuk juga penyelenggaraan perkuliahan, penyelenggaraan mata kuliah, termasuk juga saya kira Bapak dan Ibu yang sekarang hari ini menjadi guru di madrasah. Jadi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada aspek yang lain di pertemuan yang lalu juga kita sudah singgung bahwa kedudukan manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam ini menjadi bagian penting untuk bisa dipahami oleh oleh kita semuanya ya, termasuk juga tentu para guru, bagaimana sih sesungguhnya pendidikan itu mengarahkan dalam konteks filsafat pendidikan Islam itu mengarahkan manusia itu kemana. Di beberapa pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan ya, sebentar saya share screen juga. Ini mohon dipahami, mohon apa mohon untuk tidak
dilupakan ya terkait dengan tinjauan filosofis tentang manusia itu apa. Saya share screen. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, bisa kelihatan ya? Oke, ini ada dua identitas yang melekat di dalam diri manusia itu. Yang pertama itu adalah manusia sebagai hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Tuhan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di bawahnya itu adalah manusia. Garisnya itu adalah garis vertikal ya. Lalu kemudian eh, tanda panahnya hanya ke bawah. Yang artinya bahwa apapun titah Tuhan, apapun perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia itu wajib untuk melaksanakannya gitu. Ini karena garis kehambaan itu. Yang kedua yaitu adalah garis kekhalifahan, yaitu relasi antara manusia dengan alam semesta, bukan dengan Tuhan. Relasinya dengan alam semesta. Alam itu adalah ma siwa Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah itu disebut dengan alam. Artinya hubungan manusia dan manusia, hubungan manusia dengan pepohonan, dengan alam-alam yang lain, ini adalah memiliki hubungan secara horizontal. Yang kemudian kita lihat di dalam tanda panahnya, ini adalah memiliki garis yang tanda panah yang kesalingan ya, saling kenapa ini maksud saling itu apa? Maksud saling di sini itu artinya kalau tadi di sini antara relasi Tuhan dan manusia itu tidak dipentingkan terkait dengan rasionalitas. Ya, katakan ini berbeda dan hubungan manusia dan manusia itu kesalingan, artinya harus ada rasionalitas itu. Harus ada nilai-nilai keadilan, harus ada nilai-nilai apa namanya kemanusiaan, harus ada nilai-nilai kesetaraan dan seterusnya. Nah, ini yang garisnya itu garis horizontal sebagai kekhalifahan, dan itu yang tidak terjadi garis kehambaan ini, vertikal ini. Maka garis tanda panahnya itu hanya satu arah. Nah, contohnya Bapak dan sekalian, ini adalah ketika manusia kita diperintahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Dalam pengertian mengabdi katakan kita diminta untuk sholat, diminta untuk melakukan ibadah-ibadah. Itu rasionalitas tidak dipentingkan. Mohon dibantu untuk diberikan ya. Mohon dibantu co-host untuk dimuitkan. Siap Pak, sudah Pak. Oke, siap, makasih. Oke, jadi dalam konteks ini tadi saya contohkan garis kekhalifahan ya antara Tuhan dan manusia ini tidak dipentingkan rasionalitas itu. Katakan sholat, tata cara sholat itu tidak perlu rasional gitu. Ya, kita takbir kayak gitu, kemudian juga intidal dan seterusnya. Ya, tetapi bahwa itu ada hikmahnya, bahwa itu adalah hikmahnya kita nanti akan ada kesehatan dan seterusnya gitu, iya. Tetapi bukan mengapa gerakannya seperti itu tidak dipentingkan karena itu adalah apa namanya ke dalam konteks ini rasionalitas tidak diperlukan dalam konteks kehambaan ini. Sama seperti halnya kita juga ibadah haji ya, ibadah haji kita Bapak dan Ibu sekalian mengumpulkan dana sekian puluh juta. Sekarang kalau nggak salah berapa itu 60 sekian juta ya yang harus yang BP-nya biaya biaya kita ibadah perjalanan ibadah hajinya itu. Kemudian seberapa puluh tahun kita kumpulin. Lalu kemudian setelah kumpul kita bayar, kemudian sampai dengan dibayar kita berangkat ke tanah suci. Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah tawaf ya, tawaf sa'i. Apa itu tawaf? Mengelilingi kan, keliling Ka'bah, itu muter-muter, lari dari Marwah, muter-putar gitu. Nah, pertanyaannya kalau pertanyaan secara rasional ngapain kita jauh-jauh, mahal-mahal gitu, lalu kemudian diminta untuk melakukan putaran itu tadi, ya, keliling-keliling itu tadi. Nah, itu kan secara logika saya kira secara rasional ya itu tidak masuk ke akal. Tetapi lagi-lagi ini adalah garis kehambaan. Oleh karena itu dalam garis kehambaan itu tidak diperlukan terkait dengan rasionalitas. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan kalau Anda mau menikmati sebuah ibadah, matikan rasionalnya itu rasionya, lalu kemudian aktifkan nuraninya. Di situ akan tercipta sebuah kebahagiaan gitu. Konon ada para pemikir yang mengatakan demikian. Karena memang ini adalah bukan wilayah rasionalitas itu tadi. Dalam konteks ini adalah garis kehambaan itu. Oke. Nah, ini berbeda dengan garis kekhalifahan ini adalah kesalingan ini ya saling jadi
katakan Bapak dan Ibu, saya misalnya sebagai dosen gitu, Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa, atau Bapak sebagai guru, kemudian anak kita sebagai siswa kita. Itu harus ada rasionalitas, ada keadilan, ada rasionalitas, harus ada keadilan, harus kemanusiaan dan seterusnya. Itu harus ada. Eh, Meskipun ini dalam konteks hubungan antara manusia dan sama manusia ya. Bapak dan Ibu selaku dosen, selaku guru tidak boleh berbuat adil terhadap mahasiswa kita, terhadap anak-anak siswa kita. Bapak dan Ibu selaku bos misalnya, sebagai bos, sebagai pimpinan perusahaan tidak boleh zalim terhadap anak buah, gitu kan? Demikian juga anak buah pun tidak boleh zalim terhadap bos. Jadi kesalingan, gitu. Suami istri pun itu tidak boleh ada yang satu lebih dominan sementara satu lebih lebih menjadi subordinat gitu. Kemudian juga yang satu itu apa namanya, katakan suami tidak boleh zalim terhadap istri, istri juga tidak boleh zalim terhadap suami. Intinya ini adalah garis kekhalifahan, itu adalah di sini ada tanda panahnya saling. Saling ini yang tadi menunjukkan pertama itu rasionalitas, harus ada keadilan, harus ada kesetaraan gitu ya. Ini yang kemudian berbeda dengan relasi Tuhan dan manusia. Oke. Dalam konteks ini, jadi ini adalah apa, perspektif filsafat pendekatan Islam mengenai manusia. Manusia itu memiliki dua identitas, hamba dan kekhalifahan itu tadi. Nah, kemudian saya ingin apa namanya, mengambil sebuah garis ya, dalam logika garis ini itu adalah ada empat apa namanya, empat pola ataupun ada empat ruang yang tentu ini kalau atas dengan kanan ini memiliki nilai plus, kemudian yang bawah sama kiri itu adalah nilai minus. Nah, sehingga di sini ada empat ruang. Ada ruang satu itu adalah plus plus, artinya adalah ada orang yang baik, apa, relasi dengan Tuhannya itu positif, demikian juga relasi dengan sesama manusianya, kekhalifahannya itu juga positif. Dia baik kepada Allah, juga baik pada sesama manusia. Dia sukses menjalin hubungan dengan Tuhannya, juga dia sukses menjalin hubungannya dengan sesamanya. Ya, yang kedua, ini adalah ruang yang kedua, dia sukses menjalin hubungan dengan sesama, tetapi dia gagal menjadi hamba Allah, gitu. Yang ketiga, ini adalah dia gagal dua-duanya, means min. Ini dia gagal sebagai khalifah, dia juga gagal sebagai hamba. Sementara yang keempat, ini adalah dia sukses menjalin hubungan pada Tuhannya, tetapi dia gagal menjalin hubungan sesamanya. Nah, yang ruang pertama ini Bapak dan Ibu sekalian, ini artinya adalah sukses menjalin hubungan pada Tuhan, itu artinya ini garis gambaran, artinya dia wakal, zikirnya, rajin, wiridnya, sholatnya, dan seterusnya, juga pada saat yang bersamaan, dia ini adalah orang yang senantiasa bertutur kata yang baik, sopan, santun, mau membantu gitu. Ini ruang pertama. Ini ya, jadi plus plus gitu. Hubungan dengan Tuhannya positif, sukses, ya, rajin sholatnya dan seterusnya. Juga pada saat yang bersamaan dia rajin, apa namanya, mampu untuk menebarkan kebaikan dengan sesama. Ya. Kemudian yang kedua, ini artinya dia sukses sebagai khalifah, bagus dia. Bapak dan Ibu menjadi orang kaya, Bapak dan Ibu suka membantu, Bapak dan Ibu menjadi guru, Bapak dan Ibu menjadi dosen dan seterusnya. Tapi pada saat yang bersamaan kita gagal hubungan dengan Tuhannya, gitu. Tidak sholat, tidak zikir, tidak macam-macam ya, dengan hubungan dengan Tuhan itu minus. Kan ada ya Pak Bu ya. Dia kaya, tetapi dia tidak mau, katakan tidak mau haji. Dia kaya, tapi dia tidak mau untuk eh, apa namanya, ibadah pada Tuhannya itu ditinggalkan. Ini ya pada ruang kedua ini. Nah, ada ruang yang ketiga ini adalah orang yang gagal dua-duanya. Dia sudah orangnya miskin, kalau ngomong nyakitin gitu ya, udah nggak sembayang lagi gitu. Nah, ini di ruang ketiga. Nah, ada yang ruang keempat, dia sukses hubungan dengan Tuhannya, ya, dia rajin wakal, sholatnya, zikirnya dan seterusnya. Tetapi pada saat bersamaan, ketika hubungan dengan sesamanya itu dia nyakitin, ngomongnya juga nyakitin, nyalah-nyalahin dan seterusnya. Ini orang yang berada di ruang keempat itu. Nah, tentu dari ruang keempat ini
ya, filsafat pendidikan Islam mengarahkan kemana? Yaitu mengarahkan pada ruang yang pertama ini. Inilah yang kemudian dalam tinjauan secara filosofis ya pendidikan Islam, orang muttaqin itu adalah orang yang sukses kedua-duanya ini. Menjalin hubungan dengan Tuhannya sukses, juga menjalin hubungan antar sesamanya juga sukses. Nah, pendidikan Islam sesungguhnya ingin mengarahkan ke situ. Ya, pendidikan Islam itu mengarahkan supaya melahirkan generasi-generasi yang memiliki kesadaran yang tinggi dengan Tuhannya, juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk menebar kebaikan antar sesama. Bukanlah pendidikan Islam itu mengajarkan kepada ruang kedua, ketiga, ataupun keempat, bukan. Tapi pendidikan Islam mengajarkan pada ruang yang pertama ini, gitu. Oleh karenanya, ketika kita melihat posisi ini, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan pendidikan itu mengarahkan kepada mutakin itu tadi, orang yang sukses sebagai hamba Allah dan juga sukses sebagai khalifah, maka itulah tujuan hidup kita, ya. Tujuan hidup kita itu. Oleh karenanya, tujuan hidup kita itu adalah arahnya kemari. Kapan itu tujuan ini bisa tercapai? Ya, ini manakala kita sudah menghadap ke Gusti Allah, gitu. Jadi oleh karenanya tujuan pendidikan itu adalah sampai dengan meninggal dunia, gitu. Sampai dengan meninggal dunia, sampai dengan kita wafat, disitulah kita akan bisa nyampe atau tidak tuh tujuan hidup itu. Nah, ini Bapak dan sekalian, tinjauan filosofis tentang manusia ya, terkait dengan bagaimana perspektif filsafat pendidikan Islam tentang manusia itu tadi. Oke, Bapak dan sekalian, setelah itu kita juga apa namanya ada beberapa materi yang lain ya di situ tentang kurikulum. Saya kira kemudian kemarin kita juga sudah bahas kurikulum itu adalah apa materi-materi ya kurikulum itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kita pada tujuan itu tadi. Oleh karenanya kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam diminta untuk betul-betul membekali manusia kepada tujuan itu tadi. Kurikulum harus bisa memberikan penguatan-penguatan terhadap kapasitas manusia sebagai hamba Allah tadi maupun kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karenanya dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam, kurikulum itu tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana dia juga bisa eksis dan juga bisa memberikan kontribusi terhadap sesamanya. Itu. Maka disitulah dalam konteks filsafat pendidikan Islam tidak hanya terkait dengan materi-materi keagamaan, etika, tetapi penguatan-penguatan secara akliah, penguatan-penguatan sains, penguatan pengetahuan sosial humaniora, pengetahuan sosial sains dan juga yang lain itu menjadi keharusan untuk diberikan kepada peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pendidik dan peserta didik dalam konteks filsafat pendidikan Islam tentu ini memiliki apa namanya memiliki relasi yang sangat luar biasa. Sekurang-kurangnya ada beberapa relasi ya di dalam filsafat pendidikan Islam itu. Pertama, relasi antar murid atau pendidik dan peserta didik atau guru dan murid itu relasinya adalah seperti halnya dokter pasien. Ini poin pertama. Apa itu relasi murid dengan apa guru murid seperti halnya dokter dan pasien? Yakni guru itu mengajarkan sesuatu tetapi kemudian tidak memberikan ruang kepada siswa kita untuk menanyakan, untuk bertanya, untuk kemudian memberikan kesempatan menuangkan pikirannya, menuangkan gagasannya. Itu ada pertama. Sama seperti hanya pasien kan? Pasien, Pak dokter, dok saya ngeluh ini. Udah habis itu dikasihlah apa obat gitu ya, dikasihlah pil dan seterusnya. Tanpa kemudian dikasih tahu pil itu apa, mengapa racikannya seperti itu, mengapa dosisnya seperti itu, gitu. Nah ini yang pola guru dan murid, apa pola relasi guru murid seperti halnya pasien dan dokter. Sehingga yang ini Bapak Ibu sekalian relasi yang demikian ini bisa jadi secara etika itu bagus ya mengembangkan etika moralitas, tetapi pada aspek kekuatan pengetahuan, kekuatan akal itu murid kita tidak terlatih dengan baik untuk itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu pola relasi guru murid ya, seperti hanya pasien dan dokter. Yang kedua, itu adalah pola relasinya seperti hanya apa kawan ya.
sesama teman gitu, sama teman. Guru memberikan, lalu kemudian murid juga bisa memberikan juga gitu, artinya memberikan pengetahuan, jadi saling memberikan sesuatu. Saya kira sama seperti hanya pola-pola kita Bapak dan Ibu sekalian, saya mengasihkan, Bapak dan Ibu juga mengasihkan kan gitu ya, dan ini kita saling memberi gitu. Nah, yang ini bisa jadi potensinya itu adalah pada aspek pengetahuan kita akan terbuka, pada aspek kemampuan nalar juga kita terbuka dibanding pola yang pertama itu tadi. Tapi pada sisi yang lain ada reduksi-reduksi pada aspek moralitasnya, gitu, gitu kan? Ada aspek moralitasnya yang tereduksi, ada aspek dan seterusnya. Nah, ada pola yang ketiga ya, yaitu adalah pola andragogi ya. Andragogi itu artinya semuanya itu setara, tidak ada atas bawah ya. Kalau yang tadi itu adalah seperti halnya teman tetapi senior dan junior, itu pola yang kedua. Nah, ini pola yang ketiganya itu adalah semuanya setara. Semuanya setara. Sehingga kemudian pola andragogi ini yang kemudian diberikan kepada pola-pola pendidikan secara apa namanya pola-pola pendidikan untuk orang dewasa. Nah, yang terjadi itu siapapun boleh ngomong, siapapun, dan di situ tidak ada kemudian mengklaim ini yang paling benar dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pola yang ketiga, pola ini, pola relasi dan guru itu tadi itu adalah yang jamak terjadi ya, yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Mana yang benar, mana yang bagus, tentu itu akan sangat tergantung dari apa, bagaimana, dan seperti apa namanya, apa itu tujuannya, apa di mana lembaga pendidikannya, siapa saja dosennya, siapa saja gurunya dan seterusnya. Jadi itu sangat tidak memiliki apa namanya, tentu akan disesuaikan dengan itu ya, disesuaikan dengan targetnya apa dan seterusnya. Jadi pola relasi guru murid itu tadi itu sangat tergantung dari tujuan yang akan dicapai, sangat tergantung dari posisi kapasitas guru dan muridnya, seperti halnya Bapak dan Ibu tentu misalnya di anak-anak PAUD ya, anak-anak usia dini itu tentu akan memiliki relasi yang berbeda dalam konteks dosen dan mahasiswa gitu kan ya. Demikian juga nanti akan berbeda dalam konteks misalnya dalam pelatihan-pelatihan andragogi gitu. Itu memiliki perbedaan-perbedaan. Oleh karenanya itu semuanya tidak kita bisa klaim, kita tidak bisa mengklaim mana yang paling tinggi, mana yang paling bagus gitu ya. Sangat tergantung dari itu dari posisi-posisi itu tadi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang nanti kita akan sama-sama memberikan penyampaian dari masing-masing kita, terutama dari masing-masing kelompok ini. Kemarin kita sudah diskusi tentang Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Miskawai dan seterusnya. Nah, saya hanya ingin memberikan beberapa catatan secara secara umum saja ya, sebagai katakan resume ya, dari beberapa pemikiran-pemikiran yang kita kaji, misalnya Ibnu Sina. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini di bagian kanan ini saya memberikan apa namanya kategorisasi. Meskipun ini sesungguhnya kategori ini masih bisa kita pertanyakan ya. Di dalam pemikiran seseorang, kita melihat misalnya Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Miskawai, Ibnu Khaldun, dan Kyai Ahmad Dahlan. Apakah memiliki kecenderungan yang sama enggak dalam pemikiran-pemikirannya? Kecenderungan dalam pengertian bahwa aspek-aspek yang lebih didominasikan dalam pemikirannya itu arahnya kemana? Kecenderungannya ke apa gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk mengklasifikasi menjadi ya, hanya taksonomi belum ya. Itu ada, Kok mati ya suara deh. bisa minta tolong dimatiin Pak Sehu. Oke. Sudah, Pak. Oke, ada tiga kecenderungan. Kecenderungan secara kognitif. Kognitif itu artinya adalah akal, ya. Di sini kognitif itu artinya akal. Yang kemudian kecerdasan gitu ya, itu kognitif, kecerdasan akal. Yang kedua afektif itu adalah rasa, hati gitu, sikap, attitude, moral gitu. Yang ketiga psikomotorik. Psikomotorik itu artinya adalah keterampilan-keterampilan yang kemudian nanti pendekatan secara apa,
ya Bu Ika. Oke, psikomotorik itu artinya adalah keterampilan yang itu akan menekankan pada anggota tubuh gitu ya. Nah, katakan demikian, kita akan mencoba mengklasifikasi kecenderungan pemikiran Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Ibnu Miskawi dan seterusnya, apakah memiliki kecenderungan yang sama atau tidak. Nah, ini yang perlu untuk kita bisa kita tinjau ulang ya, bisa kita diskusikan. Nah, misalnya begini, di dalam pemikiran Ibnu Sina, nanti untuk diskusi lebih lanjut, saya minta tolong ke kawan-kawan para penulis dari makalah untuk bisa menyampaikan. Nah, misalnya Ibnu Sina, di dalam pemikiran Ibnu Sina, eh, salah satu aspek yang sangat penting di dalam pemikirannya menurut beliau bahwa proses pendidikan itu harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. Ya, kita lihat misalnya meskipun Ibnu Sina ini adalah seorang filosof, Ibnu Sina ini juga adalah seorang penemu ilmu kedokteran ya. Al-Qanun fit Tibb itu luar biasa, karya magnum opus-nya Ibnu Sina, karya yang sangat keren, yang sangat luar biasa terkait dengan kedokteran ya, dan itu adalah ditulis oleh Ibnu Sina. Jadi sebelum ilmu kedokteran maju seperti sekarang, pada saat itu ulama yang pertama kali menulis tentang kedokteran itu adalah Ibnu Sina, yang itu kemudian dalam kitabnya Al-Qanun fit Tibb itu, gitu ya. Nah, dalam aspek pemikiran pendidikannya, Ibnu Sina mengatakan bahwa proses pendidikan itu perlu menyesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. Itu contohnya. Meskipun sesungguhnya ada aspek-aspek pemikiran yang lain, tapi yang saya coba kita baca dari pemikiran-pemikirannya, beliau itu menekankan pada aspek psikologinya itu. Maka kalau demikian, saya mengatakan bahwa Ibnu Sina lebih cenderung pada penekanannya itu adalah afektifnya. Ya, penekanan bagaimana etikanya, bagaimana sesuai dengan tadi psikologi perkembangannya seorang anak nggak boleh untuk kemudian disetarakan dengan orang dewasa gitu ya, dan juga orang dewasa juga sama seperti hanya tidak boleh disetarakan dengan anak-anak dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua Imam Al-Ghazali ya, kita lihat misalnya di dalam kitab Ya Ayyuhal Walad yang kemarin Bapak dan Ibu baca semua itu mudah-mudahan. Kemudian juga kita lihat juga dalam kitabnya yang lain ya, Ihya Ulumuddin misalnya, Ya Ayyuhal Walad. Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya semata-mata seorang filosof, bukan hanya semata-mata ahli tasawuf ya, tapi juga pada awalnya Imam Al-Ghazali itu adalah filosof itu. Ya gitu kan. Tahafatul Falasifah misalnya, beliau menulis tentang kitab itu. Tahafut ya dengan karya-karya yang lain. Tahafutul Falasifah misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa beliau memberikan koreksi-koreksi terkait dengan pemikiran-pemikiran filsafat gitu ya. Nah, itu kan orang yang bisa bicara tentang filsafat, maka dia sesungguhnya adalah orang filosof itu sendiri. Nah, gitu. Jadi Al-Ghazali awalnya itu adalah seorang filosof, lalu kemudian di akhir-akhirnya, meskipun Imam Al-Ghazali gak lama loh ya usianya, kalau nggak salah sekitar 50-an tahun aja usianya itu. Nah, kemudian salah satu kitabnya Ya Ayyuhal Walad yang kita baca, itu mari kita lihat itu dari beberapa bagian-bagian di dalam kitabnya, itu lebih menekankan kepada bagaimana proses pendidikan itu pada aspek hati, pada aspek etika, pada aspek nurani, pada aspek moral gitu ya. Beliau menyarankan kepada anak-anak supaya memiliki niat yang tulus, ikhlas gitu. Itu kan kalau toh kita lihat pada kecenderungannya ini adalah pemikiran yang menekankan pada aspek afektif dibanding dengan aspek kognitif ataupun psikomotorik. Nah, demikian juga Ibnu Maskawai ya dalam kitab Tahdzibul Akhlaknya. Tahdzibul Akhlak, di dalam Tahdzibul Akhlak bahwa menurut Ibnu Miskawai, manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaannya itu adalah oleh karena memiliki moralitas yang tingginya itu, etikanya itu gitu. Nah, di dalam kitab Tahdzibul Akhlak atau dalam makalah yang Bapak dan Ibu sampaikan, yang mari kita sama-sama resum dan seterusnya, itu menekankan bahwa akhlak itu menjadi bagian penting penanda kesempurnaan seseorang. Manusia itu bisa sempurna karena memang akhlaknya itu. Nah, maka oleh karenanya saya melihat misalnya lagi-lagi ini kita bisa diskusikan ya, kita bisa diskusikan melihat bahwa Ibnu Miskawai itu lebih cenderung pada aspek afektifnya. Nah, ini berbeda dengan Ibnu Khaldun, ya, berbeda dengan Ibnu Khaldun. Pemikiran pendidikan
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk terbaik oleh karena akalnya. Sangat jelas di sana. Beliau ini kan adalah di samping banyak kitab-kitabnya ya, di antaranya itu adalah Al-Muqaddimahnya itu. Itu adalah kitab yang sangat keren, sangat luar biasa, antropologi ya, kitab yang pertama kali mendirikan tentang sosial kemasyarakatan antropologi itu tadi itu adalah dilakukan oleh Ibnu Khaldun itu. Perjalanan-perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain beliau tulis di dalam Beliau. kitab Al-Muqaddimahnya itu. Nah, tapi pada aspek aspek pendidikan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk terbaik ya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena akalnya. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun beliau bilang manusia itu memiliki al-aqlut at-tamyizi, yaitu memiliki akal yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mampu membedakan mana yang bagus mana yang jelek gitu. Nah, demikian juga ada al-aqal al-tarjibi. Mohon maaf, tajribi ya, bukan tarjibi ya. Jadi tajribi, al-aqal at-tajribi. Al-aqal at-tajribi itu artinya adalah akal-akal kita memiliki pengetahuan. Oleh karena itu ada satu apa namanya tajribat itu ada latihan-latihan, ada proses-proses pelatihan, ada proses-proses pengalaman gitu. Sehingga kemudian di situ akal mampu untuk ditingkatkan kecerdasannya oleh karena pengalaman itu. Dan kata Imam Ibnu Khaldun, ada al-haqiqah al-insaniyah, yakni adalah ketika manusia itu mampu mengaktifkan al-aqal at-tamyizi dan juga al-aqal at-tajribinya, lalu kemudian dia sampai kesimpulan mampu melahirkan sebuah manusia-manusia yang memiliki kapasitas pengetahuan yang tingginya itu. Nah, itulah al-haqiqah al-insaniyah. Apa hakikat kemanusiaan itu adalah ketika manusia itu mampu untuk melahirkan pemikiran yang luar biasa, berkontribusi untuk masyarakat orang lain dan seterusnya. Maka melihat pemikiran ini Ibnu Khaldun, saya melihat cenderung ya beliau itu adalah pemikirannya lebih pada aspek kognitif, ya pemikiran akal gitu. Nah yang terakhir Kiai Ahmad Dahlan, beliau kemarin kita sama-sama diskusi ya, kita juga sudah membedah pemikirannya, diantaranya itu adalah beragama secara rasional kata Ahmad Dahlan itu. Maka kemudian orang yang beragama itu adalah harus berpikir secara rasional, lalu kemudian juga mempraktekkan juga secara rasional, lalu kemudian juga tentu harus terintegrasi antara akal, hati, dan amal itu. Nah ini yang kemudian saya mengatakan bahwa ya adalah dan lebih cenderung pada aspek kognitifnya itu. Nah, hal yang sama Bapak dan Ibu sekalian nanti kita akan lihat ya misalnya dalam beberapa pemikiran bagaimana pemikiran Hasyim Asy'ari, bagaimana pemikiran Kiai Ahmad Sanusi misalnya, bagaimana pemikiran pendidikan yang tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang lain, yang itu nanti bisa kita diskusi ataupun kita lakukan insya Allah dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, dan itu juga bisa jadi nanti bisa menjadi bahan tulisan Bapak dan Ibu di dalam menulis skripsi ya. Bagaimana pemikiran Gus Dur misalnya, pemikiran pendidikannya Gus Dur misalnya, bagaimana pemikiran Cak Nur misalnya, bagaimana pemikiran siapa lagi gitu, ya, tokoh-tokoh kiai-kiai yang ada di sekitaran kita juga, itu sangat penting untuk kita ungkap. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa bahasan yang kemarin kita diskusikan ya, yang saya kira sebagai review dari diskusi makalah-makalah kita pertemuan pertama hingga akhir ini, filsafat pendidikan Islam menempatkan kita untuk memiliki pemikiran yang rasional, untuk memiliki pemikiran yang terbuka, yang kemudian juga kita gunakan pemikiran-pemikiran itu dalam merekonstruksi pendidikan kita, merekonstruksi dalam konteks pendidikan madrasah kita, merekonstruksi dalam pemikiran dalam pengembangan pelajaran yang kita asuh, merekonstruksi dalam banyak hal lah ya gitu. Yang saya kira kita harus banyak belajar juga dari pemikir-pemikir Muslim kita yang lain. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian, resume atau review dari katakan makalah kita dari awal hingga akhir ya, dan secara detail nanti bisa kita diskusikan bersama, dan saya minta tolong ke masing-masing kelompok terutama ini untuk bisa memberikan masukan, bisa memberikan pengayaan-pengayaan lebih, dan tentu di antara kita semuanya juga monggo bisa saling memberikan
tanggapan gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini baru jam 2, 13.57 WIB di laptop saya. Masih ada 1 jam lagi untuk kita mendiskusikan tentang materi-materi itu. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan materi A sampai Z gitu ya. Pertama itu silakan untuk angkat tangan di raise hand di situ untuk bisa saya data, untuk saya catat, dan tentu orang yang bicara, orang yang memberikan saling sharing itu memiliki nilai lebih dibanding dengan yang tidak bicara. J. Oke, di sini ada Pak Umri ya. Pak Umri, Pak Herullah, terus siapa lagi nih? Saya ingin mendorong untuk kita bagusnya itu tidak hanya pertanyaan tapi pernyataan. Beda pertanyaan dan pernyataan itu. Kalau pertanyaan kan bertanya ya. Tapi kalau pernyataan itu kita saling memberi, kita saling memberikan pengetahuan untuk kita saling sharing gitu. Oke, silakan Pak Umri. Saya lupa mulu ini dari kelasnya ya, biar saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umri dari kelas A5. Ya, Ya. mungkin bisa dikatakan pernyataan, bisa juga dikatakan pernyataan tentang pertanyaan. Tentang berpikir secara rasional. Tadi saya menyimak tentang kedudukan manusia. Di situ Bapak menerangkan tentang haji. Tapi di sini saya di lapangan menemukan pertanyaan dari anak-anak pas saya menerangkan wudhu itu, Pak, kenapa itu batal wudhu itu, maaf ya, buang gas gitu. Sementara Mm-mm. batal wudhu itu buang gas, tapi kok kenapa muka kita yang dibasuh, Pak? Misalnya gitu. Kenapa? Nah, jadi suaranya lepas di Pak Umri. Sinyal, Pak. Ya, tapi sudah kita bisa tangkap ya pertanyaannya. Dalam konteks wudhu misalnya yang kentut bagian belakang gitu kan. Iya. Tapi yang dicuci ke muka, tangan, apa hubungannya gitu kan gitu. Gitu. Heeh. Oke, Pak Umri sambil kita tunggu koneksinya. Silakan Pak Herullah. Eh, Alhamdulillah ada wawasan yang saya dapatkan tentunya lebih luas ketika belajar tentang filsafat ini. Walaupun dari kiai-kiai zaman dahulu itu banyak yang menolak filsafat, falasifah bahasa bahasa mereka gitu ya. Eh, Ternyata filsafat itu menumbuhkan banyak eh, banyak pendidikan atau banyak ilmu ya yang bisa menjadikan apa yang yang kita sebelumnya itu mungkin seperti kata dalam tempurung gitu aja Pak dosen gitu. Seperti Ya. kata dalam tempurung karena kita hidup ya saya sendiri hidupnya di pondok antara pondok ke pondok. Nah, ternyata setelah terbuka dengan wawasan mungkin pendidikan atau mungkin filsafat pendidikan atau filsafat pemikiran terutama pada Imam Al-Ghazali itu malah menumbuhkan banyak keyakinan-keyakinan bahwa Islam itu walaupun tidak semuanya rasional, tapi rata-rata rasional. Ya. Seperti itu, membuka wawasan baru. Termasuk pertanyaan Pak Umri tadi. Ya. Pertanyaan Pak Umri tadi, kok eh, yang ngentut itu, yang buang angin itu belakang, tapi kok yang dibasuh yang depan. Mestinya itu dicubit juga Pak pantatnya. Kalau nanti yang berteriak itu mulutnya kok bisa nggak berteriak adalah yang berteriak mulutnya kok enggak pantatnya begitu lagi. Nah, mungkin seperti itu termasuk rasionalnya begitu Pak. Nah, jadi buka awasan baru yang yang menjadikan lebih semangat lagi untuk mempelajari bagaimana tuh para ulama-ulama yang dulu banyak ditolak oleh para para kiai-kiai gitu aja Pak.
Oke, makasih Pak Herula. Ada lagi yang mau menyampaikan dulu sebelum saya share ke kawan-kawan yang lain tanggapan ataupun pertanyaan dari Pak Umri dan Pak Herula tadi? Cukup dua dulu? Oke, cukup ya kalau nggak ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, eh, Pak Umri tadi bertanya terkait dengan apa namanya wudhu. Nah, dalam wudhu, kenapa yang wudhu itu kentut belakangnya gitu ya, atau senggol tangan dengan selain muhrim, kemudian batal wudhu, lalu kemudian yang dicuci itu adalah mukanya, kumur-kumur, tangan, kaki dan kepala, kaki dan seterusnya. Pertanyaannya kok seperti itu? Gitu. Monggo Bapak dan Ibu sekalian ada yang bisa menjelaskan? Silakan Bu Pratiwi, Amangil. Oh, enggak. Ada yang bisa menyampaikan? Monggo Pak, Bu. Ini Pak Murinya masih belum gabung ya? Ya Pak, saya gabung balik. Oke. Jadi anak-anak itu berpikir yang keluar dari belakang kok yang dibasuh muka. Kenapa? Terus eh, rasio saya sebenarnya apa? Rasional saya seperti ini. Kalian kentut misalnya, itu yang malu mana? Kan muka gitu. Jadi apa namanya? Supaya menghilangkan rasa malu lah. Jadi muka yang dibasuh gitu. Itu secara rasional. Nah, bagaimana? Apakah itu termasuk pemikiran rasional atau bagaimana? Makasih. Oke. Monggo. Eh, silakan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ngasih pendapat terhadap pertanyaan Pak Umri ataupun tadi pertanyaan dari murid-murid Pak Umri ya. Pak, Oke. boleh sedikit, Pak. Ya, silakan Bu Nur Hasana. A5 ya. Saya catat dulu, Bu. Sedikit aja ya, Pak, menanggapi apa namanya tadi rasionalisme lah Pak Umri begitu ya. Eh, eh, Bagus ya, maksudnya rasionalismenya memang kalau ke anak-anak itu memang kita tidak bisa disuguhkan secara dalil tentunya gitu ya, karena mereka belum sampai ke tahap itu gitu. Seperti ini, seperti halnya misalkan kok Allah Allah itu ada tapi kok nggak kelihatan seperti gitu, seperti begitulah istilahnya gitu ya. Nah sama halnya mungkin dengan tadi ya, kok kentut tapi dibasuhnya dengan cara berwudu gitu. Nah wudu itu tentu saja ini kan sebuah syariat ya, syariat yang memang harus dilakukan setiap muslim ketika dia hendak melaksanakan ibadah gitu ya, terutama sholat begitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan tadi buang angin misalkan seperti itu. Nah, buang buang angin itu sebetulnya kan itu keluar dari eh, mungkin bisa 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 ditambahkan ke anak itu buang angin itu dia tidak nampak gitu kan. Tetapi dia keluar dari daerah-daerah yang kotor begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya yaitu dengan cara tadi mungkin secara fisiknya tidak langsung disucikan di area tersebut, tetapi tadi ya apa karena disyariatkannya berwudu itu yang wajibnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita lakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Seperti itu mungkin. Jadi rasionalisme kepada anak itu bisa ditambahkan dengan apa dalil tapi bukan langsung dalil gitu, tetapi ya disambungkan seperti itu supaya anak itu bisa paham juga gitu bahwa kebersihan fisik dan spiritual itu juga bisa dilakukan dengan cara berwudu. Berwudu itu sudah ada tuntutannya. Jadi tidak boleh kita berwudu dengan di luar daripada tuntutan syariat tersebut gitu, di luar daripada aturan-aturan tersebut. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, makasih keren Bu Nur Hasana. Kita berikan aplaus dulu dong buat Bu Nur Hasana.
Oke, matur Nambah nuwun. sedikit Pak Desain, Siapa ini Pak Damanhuri ya yang sedang angkat tangan? Pak Saihu. Pak Saihu. Oke, oke Pak Saihu dulu, habis ini Pak Damanhuri ya. Ya, Silakan tuh ya yang kan nambahin. dari seseorang itu karo tadi Pak Omri itu pertanyaan ya Pak Omri itu tadi ya. Kenapa yang kentut itu silet tapi kok yang dibasuh kok muka? Jelas di dalam Al-Qur'an kan sudah ada. Mungkin kita tidak bisa mengelak ya Pak ya. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Ini ya Pak ya. Ya, Iya. faksilu basulah basulah kalian faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Itu dalam Al-Qur'annya. Sudah itu saja Pak dosen, saya tambahnya mungkin teman-teman bisa mengartikan dalam Al-Qur'an itu tadi. Sudah, terima kasih Pak dosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. sedikit menambahkan ya, Pak. Ya, matur nuwun. Apa bedanya dengan pemikiran kedokteran, Pak? Kita Sebentar sakit dulu. kepala, yang disuntik kan dari belakang. Seperti itu, Pak. Oke, siap Pak Umri. Pak, ini dulu saya berkesempatan ke Pak Damanhuri tadi yang sudah angkat tangan Ya, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Sehu, Mungkin 6 apa 5 Pak Sehu? Pak Sehu itu dari A5. A5, Pak. A5, oke. Pak Damanhuri, Pak, saya dari Anam, Pak. Ingin Damanhuri A6 apa ya. ya? Oke, monggo Pak Ingin Damanhuri. ikut ngasih apa ya istilahnya? Ya wawasan gitu Pak lah tentang tadi tentang keanehan apa ya? Tentang keanehan di kita murid-murid kita yang menanyakan bahwa kenapa gitu dalam agama itu cenderung apa ya? Ada yang aneh gitu Pak. Maksudnya logika nggak main di situ gitu. Kayak tadi tuh kayak kentut apa gitu kan itu kan yang artinya yang kotor di belakang gitu. Kenapa yang bagian depan kita yang cuci gitu. Saya teringat dengan asar Pak. Asar tuh hadis lah gitu ya. Ucapan sahabat Ali radhiyallahu anhu di mana beliau berkata Pak dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 162 beliau mengatakan laukana dina birro'i lakana asfalul khufi aula bil mashi Wakat rohiri khufaihi yang artinya adalah seandainya agama itu dengan logika kata beliau maka tentu yang paling layak bagian bawah khuf lah yang lebih pantas layak untuk diusap daripada atasnya gitu. Tapi kenyataannya itu kan diusap atasnya gitu, Pak. Kata-kata beliau, seandainya agama itu dengan logika, dengan akal gitu. Tapi beliau melihat Rasulullah mengusap khuf itu atasnya, bukan bawahnya gitu. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya gitu kata beliau. Nah gini Pak, maksudnya gini, ada ulama yang mengatakan atau mensyarah gitu Pak, menjelaskan tentang asar tadi, tentang hadis tadi, tentang qaul sahabat tadi. Kata As-Sun'ani rahimahullah dalam kitab Subul Salam beliau mengatakan tentu saja secara logika, secara akal yang lebih pantas diusap adalah bagian bawah sepatu itu gitu daripada atasnya gitu secara logika, secara akal. Karena bagian bawah lah yang paling kotor yang langsung bersentuhan dengan tanah gitu. Namun kenyataannya yang diperhatikan oleh Rasul, yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Nah ulama lainnya mengatakan begini Pak, dalam kitabnya beliau mengatakan agama bukanlah dengan logika. Agama bukan didasari pertama kali dengan logika. Bahkan sebenarnya dalil yang mantap dibangun di atas otak yang cemerlang. Jika tidak maka perlu dipahami bahwa dalil sahih sama sekali tidak bertentangan dengan logika Pak. Nah, semat cemerlang gitu. Di dalam Al-Quran pun demikian Pak disebutkan afala ta'qilun. Ya kalian mau menggunakan akal kalian gitu. Yang menyelisih turun syariat itulah yang menyelisih logika yang sehat, Pak. Makanya sampai Ali radhiyallahu anhu pun mengatakan seandainya agama dibangun dengan logika, dengan akal, maka tentu bagian bawah sepatulah yang lebih pantas diusap. Namun agama kita tidak dibangun di atas logika seperti ini gitu, Pak. Oleh karenanya siapa saja yang membangun agama di atas logika pasti akan membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Mereka belum tahu bahwa akhirnya hanya kerusakan yang timbul. Ini dikatakan oleh sebagian ulama, Pak. Jadi memang kembali ke asar tadi itu, Pak. Ya.
bahwa Gabon apa namanya jadi satu menjelaskan saya. juga menjelaskan keanehan anak gitu tentang fenomena dalam agama ini yang menjadi logika gitu, yang artinya tidak bisa tidak rasional gitu Pak, bahwa ada sahabat juga mencari demikian gitu, artinya memang agama itu nggak dibangun dari logika. Dengan tadi tentang khuf tadi itu Pak, Rasulullah mengusap khufnya bukan bawahnya gitu, justru yang harus diusap, diusap atau dibasuh adalah bagian bawah khuf atau sepatunya itu gitu Pak. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Daman Huri. Assalamualaikum. Salam. Sebentar, kita Pak masih ada. dosen. Ya, sebentar ya. Angkat tangan dulu Pak Gofur. Ini sudah ada 2 orang, Pak Syukri dan Pak Herullah yang sudah angkat tangan ini. Pak Gofur, kita berikan lalu dulu Pak Syukri dulu ya, yang dari tadi sudah angkat tangan. Pak Gofur mau bicara juga? Nanti Ya, Bapak. Ya, dosen. Pak Syukri, Pak Herullah, dan Pak Gofur. Habis itu nanti kita berikan, saya akan mengomentari dan kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya. Monggo Pak Syukri. Permisi Pak dosen, mau bertanya nih Pak dosen. Bertanya, jangan dulu bertanya. Jadi kan, oh, jangan Pak, ya, nanti kita kalau gitu Pak dosen. Oke, sebentar kalau bertanya. Silakan Pak Herullah. Di unmute dulu Pak Herullah. Mohon maaf Bapak dosen, saya ingin menanggapi Pak Daman Huri. Apa yang tadi disampaikan Pak Daman Huri itu insya Allah baik dan benar. Hanya kemudian bahwa ada dalil akli dan ada dalil nakli. Dan akli, akal atau rasional itu adalah instrumen menambah sebuah keimanan dan instrumen untuk memahami wahyu yang diturunkan sama Allah. Satu kisah, ya, seorang imam berdebat dengan seorang ateis atau komunis yang tidak bertuhan dan memperebutkan masalah Tuhan. Kemudian kalau katanya komunis bahwa alam ini ada dengan sendirinya, ya, termasuk ulat itu ada dengan sendirinya dari daging yang busuk. Ternyata zaman sekarang itu sudah terjawab Pak. Walaupun juga imam itu sudah menjawab juga ketika ayo kita dialog ini atau debat ini kita lanjutkan di satu tempat, harus menyeberang laut. Nah kemudian ketika di waktu sudah disepakati, kok nggak datang-datang si imam ini. Ya, kemudian si imam ini beliau terlambat datang, kemudian diejek sama ini imam kok terlambat, nggak disiplin. Termasuk sama yang komunis tadi. Kemudian apa yang dikatakan si imam? Mohon maaf, semua kapal sudah tidak ada. Yang ada hanya pohon yang tumbang ke laut, kemudian tiba-tiba pohon itu menjadi perahu atau kapal yang saya tunggangi gitu ya, yang saya tumpaki itu naiki ke sini. Ya, katanya masyarakat, katanya audien, oh enggak mungkin bisa langsung jadi. Apalagi alam semesta ini mesti harus ada yang menciptakan. Ini penjelasan dari seorang imam itu pakai rasional, pakai akal. Karena kalau pakai dalil orang komunis ini nggak mau meyakini karena pakai dalil. Ya, termasuk seperti tadi ada belatung, ada ulat itu, ada macam-macam itu. Itu kalau tidak daging itu tidak dimasukkan freezer atau tidak dibungkus dengan kaleng yang menutupi ya angin yang membawa bakteri-bakteri yang lain. Artinya apa? Ya Allah yang menciptakan. Itu pakai rasional. Termasuk juga, mohon maaf dulu saya pernah sedikit kuliah di PGMI ya di Sains Quran Wonosobo. Itu ada dosen yang menyampaikan bahwa kenapa harus laki-laki yang jadi imam? Kenapa enggak boleh perempuan? Oh itu semuanya mengikuti semua sama mohon maaf yang liberal itu ya, dosen liberal itu. Kemudian apa? Enggak mau dosen itu kalau dijawab dengan dalil. Kemudian saya jawab karena laki-laki itu lebih besar, lebih banyak masanya daripada perempuan. Karena kita negaranya demokrasi Pak dosen.
demokratis saat itu kan. Kita harus lebih banyak umatnya daripada harus lebih banyak daripada nanti sedikit. Kalau sedikit nanti kalah. Malah maka yang jadi imam yang afdol menjadi imam adalah perempuan. Kenapa? Karena punya banyak umat. Umatnya mana maksudnya Pak Mas katanya begitu. Saya katakan laki-laki sekali mengeluarkan sperma ribuan ya bahkan jutaan ulat-ulat atau kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dzudadus saghirah. Ulat-ulat atau sel-sel yang menuju indung telur. Sementara perempuan rata-rata cuma satu. Mana lebih banyak rakyatnya antara laki-laki atau perempuan? Akhirnya Pak dosen itu ngasih nilai saya C Pak dosen. Begitu, ini cerita saja. Jadi rasional atau akal itu adalah instrumen untuk menumbuhkan iman yang lebih baik. Dengan ilmu-ilmu itu kemudian kita akan mengetahui apa hikmah di balik wahyu itu. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Ya, matur nuwun. Kita berikan aplaus dulu buat semuanya, Pak Herula dan juga kawan-kawan kita yang lain. Monggo Pak Abdul Ghafur dari A5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanggapi Pak Umri tadi ya Pak dosen ya. Ya, monggo. Mengapa yang kentut itu di belakang tapi wajah yang harus dibasuh? Yang pertama tentu kita harus kembali kepada fikih. Itu bukan filsafat itu. Itu pelajaran bukan tentang pelajaran filsafat, tapi pelajaran tentang fikih yang paling rendah itu. Sebagaimana dalam kitab itu kan ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Sama saja dengan toharoh. Bersesuci itu juga ada toharoh ainiyah, ada toharoh hukmiyah. Toharoh ainiyah itu ya membersihkan najis dan pensuciannya itu tidak melampaui dari tempat yang terjadi. Contoh, menghilangkan najis ainiyah itu rasa, bau, dan warnanya harus hilang. Maka caranya dengan dicuci atau dibersihkan dengan air. Di tempat tersebut itu najis dengan tata cara toharoh ainiyah. Sedangkan toharoh hukmiyah, pensucian dari tempat yang bukan tempatnya. Seperti halnya kentut, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memegang kemaluan. Secara hukum membatalkan wudhu. Maka toharohnya membasuh anggota badan yang wajib diwudhu sesuai dengan Al-Quran tadi yang disebutkan oleh Pak Sehu. Artinya, toharoh hukmiyah itu secara hukumnya dibersihkan. Begitu kalau secara hukum fikih. Jadi kalau menurut saya itu bukan filsafat itu, tapi hukum fikih berbicara di situ. Terima kasih Pak dosen. Siap. Oke, makasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita sekali lagi berikan aplaus buat Ghafur dan buat kita semuanya. Ini keren-keren ini kelihatannya mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk ini ya, meskipun jamnya jadi jam-jam 2:30 siang. Habis apalagi mungkin dalam situasi panas, tapi mudah-mudahan tidak panas ya. Nggak Dan bakalan kentut Pak, orang kuliah kentut. Awas segar. Ini awas segar sekarang ini Pak dosen. Hujan ini. juga ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya cukupkan dulu ya untuk kasih komentar. Saya akan kembali ke ini kan tadi bicara terkait dengan mohon maaf bukan yang ini. Tinjauan filosofis tentang manusia. Tinjauan filosofis tentang manusia. Bahwa manusia itu Bapak dan Ibu. Ini supaya kita tadi sudah diingatkan oleh Pak Ghafur. Kita bicara tentang filsafat, bukan bicara tentang fikih. Nah, dan tadi kan pertanyaan dari Pak Umri, saya baru ingat ketika Bapak katanya menyampaikan terkait dengan bantu dok yang Pak Dede diingatkan dulu. Pak. Oh ya, oke, yang lain. Oke, kembali ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Tinjauan filosofi tentang manusia dalam semesta, manusia itu secara filosofis memiliki dua hal, memiliki dua kedudukan. Pertama itu sebagai hamba Allah, abdullah, dan kedua adalah khalifah fil ard,
Abdullah itu artinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Jadi Abdullah itu untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua itu adalah khalifah di muka bumi. Ini ja'an fil ardi, khalifah menjadi pemimpin, penguasa, pengayom dan wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi agar apa? Agar bisa mentasarufkan, bisa mendayagunakan alam semesta ini untuk kebaikan kemanusiaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam dua kedudukan ini Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Fasilitas yang pertama untuk menunjang kehambaan ini, maka Allah memberikan nakal, memberikan wahyu berupa Al-Qur'an, hadis gitu ya. Nah, katakan misalnya Bapak dan Ibu sekalian untuk beribadah, gimana cara sholat itu? Itu mau nggak mau harus merefer, harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehambaan ini. Gitu ya. Jadi karena manusia diminta untuk beribadah sebagai perwujudan terima kasih karena kita sebagai manusia itu telah diciptakan, telah ya sebagai makhluk Allah, maka kita diminta untuk berterima kasih pada Allah dalam wujud beribadah. Gimana caranya, kaifiah ibadahnya, itulah lalu kemudian Allah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, yakni wahyu itu, Al-Quran, hadis itu. Cara berterima kasih kepada Allah, semuanya itu ditentukan, tata cara ibadah itu ada di dalam wahyu itu tadi. Gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Makanya tadi pada menuri sesungguhnya itu adalah konteks hambaan itu tadi. Kita nggak bisa untuk mereka-reka. Termasuk juga tadi pertanyaan Pak Umri, mengapa sih yang kentut itu pantat gitu ya, tapi kemudian yang dicuci muka? Karena ini adalah konteksnya, konteks kehambaan itu, berterima kasih itu, beribadah itu, maka itu lagi-lagi merefernya kembalinya pada bagaimana tuntutan wahyu itu, tuntutan Al-Quran, bagaimana hadis seperti apa. Kalau Al-Quran tadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya itulah yang telah diberikan karena itu adalah dalam konteks kehambaan ini. Berbeda dengan kekhalifahan di muka bumi, ya itu artinya adalah relasinya antara manusia dan manusia. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan modal yang sangat luar biasa pula, yaitu akal. Ya, akal dan wahyu itu dua-duanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi terhormat, menjadi tinggi seperti tadi yang secara sepintas saya sampaikan ya, Ibnu Khaldun menyampaikan itu, manusia itu menjadi orang yang makhluk yang terbaik oleh karena akal pikirannya, gitu kan? Jadi akal pun itu adalah sesungguhnya potensi yang telah diberikan, anugerah yang telah diberikan oleh Allah untuk kita gunakan. Nah, tadi misalnya Pak Khairullah juga menyampaikan ayat Al-Quran, hadis pun itu tidak akan bermakna kalau toh tidak menggunakan akal. Gitu kan? Artinya memang dua-duanya itu harus digunakan, nggak bisa salah satunya itu. Dua-duanya digunakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tadi. Jadi ini kedudukan manusia sebagai hamba Allah, ya maka kemudian Allah pun memberikan memberikan anugerah kepada manusia yaitu berupa wahyu. Wahyu itu adalah Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah, lalu kemudian yang kedua, sebagai khalifah, Allah telah memberikan karunia kepada manusia berupa akal. Karunia kekhalifahan ini artinya adalah bagaimana alam semesta ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Termasuk juga bagaimana kita membangun kebersamaan di antara umat yang beragam ini. Termasuk bagaimana kemudian kita juga bisa memanfaatkan, mendayagunakan alam, kekayaan-kekayaan alam di dalam tanah kita ini seperti apa. Kita bisa bikin handphone, kita bisa bikin lampu, kita bisa bikin macam-macam, itu tentu adalah oleh karena akal. Jadi kalaupun Bapak dan Ibu menafikan akal, itu sama sekali kita juga menafikan pemberian dari Allah. Oleh karenanya, kekhalifahan ini supaya manusia itu bisa baik terhadap sesama dan juga bisa memanfaatkan alam semesta itu dengan baik, maka diberilah karunia berupa akal itu. Oleh karenanya akal dan wahyu itu harus digunakan dua-duanya. Berpikir secara rasional saja tidak menggunakan akal ini juga tidak berpikir hanya semata-mata menggunakan logika dengan tanpa menggunakan akal ini juga problem.
ataupun berpikir hanya semata-mata berbasis pada wahyu dengan tanpa mempertimbangkan rasionalitas, itu juga problem. Oleh karenanya dua-duanya harus digunakan. Oleh karenanya tadi di awal pun saya mengatakan hadis Nabi, ad-dinu wal aql, la dina liman la aqlalah. Beragama itu harus rasional, gitu kan, harus menggunakan akal. La dina liman la aqlalah. Tidaklah orang disebut beragama manakala akal pikirannya juga tidak digunakan. Oleh karenanya sekali lagi akal dan nakal kedua-duanya harus digunakan. Tidak bisa hanya dipisahkan salah satunya. Nah, ini kembali pada pertanyaan Pak Umri tadi. Pak Wendy itu tadi kan saya mencontohkan bahwa kalau kaitannya dengan kehambaan ini, itu rasionalitas seringkali tidak digunakan, tidak dipakai. Itu berbeda dengan di sini kehambaan, kekhalifahan itu. Di sini rasionalitas harus ada. Di sini rasionalitas, keadilan, kebersamaan, relasi antara manusia dengan manusia. Alam itu kan masih Allah, termasuk dengan manusia. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah disebut alam. Manusia juga adalah masih Allah, alam. Alam semesta, makhluk-makhluk yang lain juga itu adalah alam. Maka ini relasi antara yang kemudian saya di sini ada garis tanda panah saling ini artinya apa? Artinya harus ada rasionalitas, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya contohkan lagi misalnya, Bapak dan Ibu, saya sebagai dosen, saya nggak boleh berbuat zalim kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga nggak boleh zalim kepada saya. Bapak dan Ibu sebagai majikan pun tidak boleh zalim pada anak buah. Anak buah pun nggak boleh zalim pada majikan. Bos nggak boleh aniaya, zalim, tidak adil kepada anak buahnya. Anak buah juga sama, tidak boleh zalim pada bosnya. Seorang aparatur negara, pemimpin negara, siapapun ya, pemimpin wilayah tertentu harus berbuat adil terhadap rakyatnya. Rakyat juga harus berbuat adil terhadap pemimpinnya. Kenapa? Karena ini adalah kesalingan ini. Rasionalitas itu harus ada, keadilan itu harus ada, kesetaraan itu harus ada. Suami nggak harus berbuat adil pada istri, istri juga harus berbuat adil pada suami. Gitu, karena kesalingan inilah garis kekhalifahan. Kenapa? Karena di sini ada rasionalitas. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa untuk menjadi khalifah yang bagus, untuk khalifah yang benar, maka Allah telah menganugerahi padanya itu berupa akal itu. Nah, sementara Tuhan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita sebagai kehambaan, Allah telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa itu berupa nakal, berupa wahyu, Al-Quran dan hadis. Maka untuk bisa kita sukses kedua-duanya, maka ini tadi saya meminjam istilah matematika ya, di atas itu plus, di kanan itu plus, di bawah dan sebelah kiri itu ada minus, maka di sini ada 4 ruang. Ada yang ruang pertama, yaitu adalah orang yang berbuat plus-plus ya, artinya hubungan relasi dengan Tuhannya itu adalah sukses. Dia menjalin hubungan kepada Allahnya itu lancar, sukses gitu. Ibadahnya wakal, zikirnya wakal, gaji Al-Qurannya juga iya. Dan berbuat baik kepada sesama juga iya. Ngomong dengan sopan, gitu, itu juga iya. Nah, ini berbeda dengan ruang kedua, dia itu sukses sebagai khalifah, tetapi dia gagal sebagai hamba. Dia orang kaya, dia orang senantiasa dermawan, tetapi dia tidak sholat. Itu orang yang kedua. Ada juga orang yang ketiga, dia gagal dua-duanya sebagai khalifah dan juga dia gagal sebagai hamba. Dia orangnya ini udah, maaf ya, secara ekonomi miskin, kalau ngomong nyakitin gitu ya, menjadi beban masyarakat, habis itu dia nggak sembahyang, nggak sholat, nggak ngaji dan seterusnya. Gagal kepada hamba sebagai hamba, mau gagal juga sebagai khalifah. Nah, yang keempat ini adalah dia sukses menjalin hubungan pada Tuhannya, tetapi dia dengan sesamanya itu porak-poranda. Dia dengan sesamanya itu nyakitin. Dia itu beribadah betul, tetapi nyakitin orang, ngomongin juga nyala-nyalahin orang gitu ya. Di WA juga nyebarin fitnah dan seterusnya. Ini. Nah, ini tentu yang kemudian dalam pikiran filsafat Islam kita diarahkan untuk kemana? Ke ruang yang pertama, itulah yang kemudian kita sebut dan mutakin itu. Ya, ini adalah orang yang sukses menjalin hubungan baik kepada Tuhan dan juga sukses menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Artinya kita diminta agar menjadi khalifah di muka bumi itu bagus, ya, hubungan antar sesamanya itu bagus, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala-nya pun itu adalah bagus. Gitu. Gitu ya, Pak Umri, saya kira ini penjelasan terkait dengan tadi. Nah, sehingga kalau tadi Pak Umri mau memberikan jawaban kepada anak Pak Umri misalnya, siswa Pak Umri
ya ini gimana Pak kalau yang kentut yang bawahnya tapi akan cuci mukanya. Yaitu ada saja apa namanya tadi juga Pak Gofur juga ini persoalan fikih gitu kan ya, bukan persoalan filsafat. Tapi sesungguhnya kalau dikontekskan dalam pemikiran filsafat ini adalah dalam konteks kita ini adalah dalam konteks garis kehambaan itu maka wahyu yang akan bicara gitu ya karena memang tadi Bu Nur Rasul sudah menyampaikan orang Al-Quran menyebutkan seperti itu gitu ya karena memang itu ada konteksnya kehambahan itu sama seperti yang kita sholat kan sholat itu nggak bisa Pak Bu kita menghilangkan wahyu itu nggak mungkin karena apa karena akal nggak akan bisa seorang Mu'tazili sekalipun ya orang pemikiran yang satu rasionalis sekalipun itu tidak bisa dia akan dalam teologi-teologi itu dia akan mengatakan bahwa bisa dilakukan dengan akal itu nggak bisa. Bagaimana cara berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih pada Allah, misalnya dengan cara menghilangkan ayat-ayat hadis itu nggak bisa dalam konteks kehambaan ini, gitu ya, dalam konteks kehambaan. Tapi dalam konteks kekhalifaan ini, maka itu akal harus bicara, gitu, akal yang harus digunakan. Di situ Pak Umri ya. Ya, makasih Pak dosen. Mudah-mudahan Ya, kita tidak saling menzolimi ya. Tadi di garis bawah oleh kami tadi. siap. Ya, di akhir Oke, ini masukan. Oke, Bu Nurma dan Bu Nur Hasanah, sebentar. Kita akan ke pertanyaan ataupun pernyataan kedua nih dari Pak Herullah tadi. Kita bersyukur ini Pak Herullah tadi di awal-awal sudah menyampaikan bahwa filsafat pendidikan Islam membuka wawasan baru. Ya, termasuk juga adalah tadi disampaikan oleh Pak Herullah dengan kita mengkaji filsafat ini ternyata yang semula mungkin bisa jadi di antara kita punya pikiran filsafat itu nggak benar ya ternyata menemukan sebuah informasi dan menemukan sebuah titik ternyata kita perlu untuk berfilsafat. Imam Al-Ghazali itu berfilsafat, Ibnu Miskawi itu berfilsafat gitu kan. Kemudian juga tokoh-tokoh yang lain juga berfilsafat ya karena memang filsafat itu adalah bagian dari beragama. Tadi hadis Nabi ad-din wal akal ya agama itu membutuhkan akal ya la dina liman la akalalah tidaklah disebut orang yang beragama kalau toh dia tidak menggunakan akal pikiran dan itu yang mengatakan bukan kita hadis Nabi dan juga banyak pemikir-pemikir kita yang lain yang menyebutkan bahwa memang apa namanya berpikir itu harus ya dan tadi sudah saya sampaikan juga harus menggunakan logika harus menggunakan logika-logika termasuk juga berfilsafat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebentar sebelum ke Bu Nurma sama Bu Nur Hasanah serta Bu Dini, saya ingin men-share ini. Coba Bapak dan Ibu sekalian, sebentar. Ya, saya akan men-share terkait dengan, oke, sebentar. Ini grafik yang menunjukkan relasi antara, oke kelihatan ya. Saya dulu. Ya, coba ini. Ini kita akan apa namanya? Kita lihat relasi antara ini Eropa pada saat itu sampai dengan abad ke-11-an ini itu Eropa dalam abad ke-8. Ya. Kemudian ini adalah yang garis ini itu adalah garis dalam pemikiran keislaman. Nah, ini sementara pada saat itu adalah abad keemasan. Indonesia Islam dalam kabar keemasan sampai dengan penguasaan kayak Spanyol dan seterusnya Universitas Al-Azhar juga hadir sini Al-Kindi juga hadir di sini kemudian Al-Farabi Ibnu Sina ya kemudian juga yang lain juga sudah muncul dan kemudian pada saat itu juga sudah ada alat astronomi ada teknologi irigasi dan seterusnya yang itu dilahirkan dari dunia Muslim. Mengapa? Karena mereka itu adalah para filosof-filosof itu gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mulai muncul turun ini ya di abad ke-13 ini terutama dalam di tahun 1258 Baghdad sebagai simbol kemajuan Islam itu hancur oleh Hulagu Khan. Ya, lalu kemudian di situ mulai muncul ada gium bahwa pintu ijtihad ditutup sehingga orang harus taklid. Orang tidak boleh berpikir secara rasional, orang kemudian menyala-nyalin filsafat dan seterusnya.
mulai muncul turun tuh anunya Pak Bu, grafiknya. Ini sampai dan saat ini turun. Nah, kemudian muncullah di dunia barat itu Renaissance ya. Mereka yang kemudian lahir ini beberapa apa namanya pemikir-pemikir dari barat, Galileo, Galilei, Copernicus dan seterusnya, Martin Luther dan Calvin dan seterusnya. Ini kenapa? Oleh karena mereka menerjemahkan karya-karya umat Islam pada abad keemasan itu tadi, diterjemahkan lalu kemudian digunakan oleh para pemikir-pemikir Barat itu, sehingga kemudian Barat ya, yang semula ini dalam abad ke-8 ini ya, ini yang merah ini, lalu kemudian mulai naik ke atas, ke atas, ke atas, itu mulai abad ke-13-an ini terus sampai dan saat ini. Kenapa? Karena mereka menerjemahkan menggunakan pemikiran-pemikiran yang lahir dari dunia Islam itu tadi. Ini, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai dan muncul reformasi agama dan seterusnya, revolusi sains, teknologi, industri dan seterusnya. Nah, ini yang saat itu terjadi. Oleh karenanya, Bapak dan sekalian, saya hanya ingin mengamini pernyataan Pak Herullah itu tadi. Berpikir secara rasional dalam konteks ini adalah kekhalifahan itu tadi, itu wajib hukumnya. Gitu ya. Dan hadis Nabi tadi menyebutkan ad-din huwal aql la dina liman la aqlalah gitu ya. Maka beragama harus kita juga memaksimalkan potensi kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka berpikir secara rasional untuk bisa menggunakan temuan-temuan yang baru, produktivitas yang baru, menjalin hubungan antar sesama secara sosial, membangun keharmonisan di antara kita secara kolektif, ini juga menjadi keharusan. Agar apa? Agar tentu kita ingin mencapai dunia Islam kita ini menjadi tinggi dan terus meninggi terus gitu ya. Dan tentu peradaban dunia juga ingin kita capai bersama gitu. Gitu ya Pak Hairullah. Jadi saya mengamini itu dan makasih nih. Makasih pernyataannya. Ya, jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berfilsafat. Ya, kalau misalnya ada mengharamkan filsafat, maka mengharamkan Imam Al-Ghazali juga dong. Tadi kan mengharamkan Imam Ibnu Miskawi juga, ya, mengharamkan yang lain juga ya, tokoh-tokoh Muslim yang lain. Padahal tadi secara sosiologis, secara historis juga sudah saya sampaikan bahwa kedewasaan beragama secara rasional dan juga kita mampu menghasilkan semua produktivitas yang sangat tinggi, itu akan memiliki dampak terhadap kemajuan peradaban. Itu komentar saya Pak Herullah. Silakan Bu Nurma. Siap Pak. Jazakumullah, terima kasih. Pak Sukri dulu Pak, Pak Sukri. Sebentar, yang udah angkat tangan dulu ini. Bu. Tadi Pak Sukri tadi yang nggak jadi. Pak Sukri. Sebentar, ini Bu Nurma bisa ngasih komentar dulu pernyataan dari Pak Herullah, barangkali ada tambahan, monggo. Bu Nur Hasanah, Bu Dini, Pak Sukri. Boleh Pak sedikit? Oke, silakan Bu Nur Hasanah. Oke. Masih terkait tentang akli dan nakli ya Pak ya. Ini kan memang ini terkait filsafat juga ya. Akli dan nakli ini tentu saja ini sangat 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 penting sekali ya untuk digunakan. Kenapa? Karena dalam rangka kita berdakwah pun gitu ya. Kita dakwah itu kan wajib ya bagi setiap muslim, itu dakwah itu kewajiban bagi setiap muslim tentu saja gitu, amar ma'ruf nahi mungkar kan seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan dakwah itu kepada yang non muslim ya, itu kita tidak bisa disuguhkan dengan sekaligus dengan dalil nakli tentu saja gitu. Tapi kita juga harus menyuguhkan dengan dalil akli. Seumpama seperti ini. Kita mengimani Allah gitu kan. Sementara mohon maaf, Nasrani itu mengimani Yesus misalkan ya. Ini hanya sebuah contoh saja gitu ya. Nah, lalu apa yang mau kita bandingkan antara Yesus dengan Allah? Tentu saja kita akan membandingkannya bukan hanya dengan dalil, karena kalau dengan dalil belum tentu mereka paham gitu ya. Dengan dalil nakli maksud saya ya. Tapi kita tentu saja akan menyuguhkannya itu dengan dalil akli gitu ya. Misal seperti ini. Kita punya balpen. Ada sebuah benda misalkan ya. Balpen.
apakah mungkin Bapak itu menciptakan dirinya sendiri? Kan nggak mungkin, gitu kan istilahnya. Jadi diajak berpikir. Nah, di situ ketika kita berdakwah pun em, apa ya, ketika orang itu yang kita dakwahi itu tidak paham tentang dalil nakli, tentu saja kita harus menggiringnya untuk proses berpikir gitu, supaya mereka itu mampu nyampe gitu, mampu mencapai apa yang kita ajak gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk masalah penghambaan terhadap Allah itu tentu saja ya tadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah gitu kan, seperti itu. Ibaratnya gini, kita itu punya kehidupan. Kehidupan kita itu ada proses penciptaan gitu ya. Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Nah, di dunia ini adalah sebuah perjalanan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi kehidupan. Jadi kita melalui 3 fase. Fase pertama itu adalah penciptaan, kemudian yang kedua itu adalah penghambaan kita kepada Allah gitu ya. Di mana? Di dunia. Gitu ya, ketika kita dilahirkan ke dunia, kemudian disinilah gitu ya. Disinilah di dunia inilah kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk apa? Untuk tadi melanjutkan ke fase selanjutnya, itu apa? Ya akhirat, seperti itu. Jadi intinya sebagai khalifah di muka bumi itu ya karena kita melalui 3 fase. Fase penciptaan, kemudian menghambakan diri sebagai manusia gitu kan di muka bumi, kemudian kita akan kembali kepada kehidupan yang abadi selanjutnya. Seperti itu mungkin Pak pernyataan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Keren sekali Bu Nur Hasanah. Kita berikan plus dulu dong. Wah, keren, keren. Ye, monggo Bu siapa dulu nih? Bu Dini Herawati. Ye, dari Anam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai kesuksesan manusia dalam mencapai tujuan hidup. Tadi kan Bapak di situ menyampaikannya dalam bentuk seperti matematika ya, plus dan minus gitu. Dari situ saya berpikir, ini baru pemikiran saya aja, sepertinya dari situ kita bisa mengaitkannya dengan rezeki manusia gitu Pak, dengan volume rezeki manusia. Jika dari tadi Bapak yang garis plus minus itu kita bikin garisnya menjadi menjadi 3 dimensi, itu kalau garis ke atasnya itu adalah konteksnya kepada Tuhan, terus untuk sumbu X-nya itu menjadi garis kepada alam. Jika manusia bisa memperpanjang garis kepada Tuhan dan garis kepada alamnya lebih panjang, itu ternyata bisa memperbanyak volume rezeki manusia gitu Pak. Sama emak duit mulu. Ya, jadi ya semakin kita dekat sama Allah, ternyata bisa memperbanyak rezeki kita. Terus jika kita ingin lebih memperbanyak rezeki kita juga, kita harus memperpanjang hubungan kita dengan alam. Jika ingin lebih memperbanyak lagi rezeki kita, kita harus memperpanjang lagi hubungan kita dengan manusia gitu Pak. Jadi semakin panjang ukuran kedekatan kita, kebaikan kita kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam, maka akan memperbanyak volume rezeki kita gitu. Mungkin itu saja. Itu baru pemikiran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki, Bu. Keren Bu Dini, ini sudah bisa memberikan sayap-sayap ya atau penafsiran, penambahan, pengembangan gitu. Terima kasih Bu Dini.
Ya, monggo Bu atau Pak Sukri dulu ya ini. Habis ini Bu Nurma. Ya, izin bertanya Pak, Bapak kabar tentang pemikiran pendidikan dari beberapa imam dari pemikir Muslim, ada sisi penekanan terhadap kognitif, seperti dalam yang satunya lagi psikomotorik. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah ini target pembelajaran atau memang sebuah metode Pak? Kalau memang ini target pembelajaran, apakah masing-masing penekanan ini punya ciri tersendiri? Kalau memang ini metode, bagaimana cara penerapannya dalam sebuah kelas yang notabene tingkat penyerapan anak-anak itu berbeda-beda Pak? Ya, ini yang saya mau tanyakan Pak. Oke, ini pertanyaan baru ya Pak Sukri ya. Oke, sebelum ke Pak Sukri bertanya, anu aja dulu deh, saya jawab aja dulu. Pak Sukri, jadi yang tadi saya sampaikan kecenderungan-kecenderungan itu begini. Ini saya hanya ingin mengetuk kita, Bapak dan Ibu sekalian, terutama kita kan nanti sebentar lagi pada nulis skripsi, ya. Ada skripsi kan ya, Pak Bu ya? Ada kan skripsi nanti, tapi saya nggak tahu persis. Kalau ada, maka Bapak dan Ibu nanti tolong buatlah sebuah temuan-temuan yang baru. Itu namanya juga skripsi. Skripsi itu artinya riset, penelitian. Penelitian itu harus menemukan sesuatu yang baru. Nah, saya hanya sekarang kita kan tadi ada 5 tokoh yang kita diskusikan. Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, Ibnu Khaldun, Ahmad Dahlan, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau toh kita hanya melakukan kajian semata, lalu kemudian tidak memberikan perbandingan-perbandingan, kecenderungannya kemana nih pemikirannya Ibnu Sina, kecenderungannya kemana nih Al-Ghazali, misalnya Ibnu Khaldun, dan seterusnya, maka kita melihatnya datar saja. Nah, saya melihat bahwa karena kita ini kebetulan pas mengkaji terhadap 5 orang, ya 5 tokoh, maka tadi saya melihat bahwa kita perlu untuk melakukan pemetaan, mapping, pemetaan atau mapping terhadap pemikiran-pemikiran tokoh itu. Ibnu Sina gimana sih pemikirannya? Lebih cenderung ke kognitif kah, afektif kah, atau psikomotoriknya. Nah, yang pembagian yang ini itu ada kognitif, afektif, psikomotorik itu adalah pembagian, katakan saya selaku peneliti, katakan saya selaku orang yang ingin membuat klasifikasi. Ya, kemudian itu didasarkan atas taksonomi Bloom. Ya, teori-teori pendidikan, yang pendidikan itu terdiri atas kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Nah, dalam hal ini itu dijadikan tinjauan, dijadikan dasar untuk melakukan pemetaan itu tadi Pak Sukri. Nah, ternyata Ibnu Sina, saya melihat dalam pemikiran Ibnu Sina, beliau itu salah satu bagian penting yang sering kali diungkap dalam pemikiran-pemikirannya, itu adalah proses pendidikan harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi anak misalnya. Nah, ini saya melihatnya bahwa ini lebih cenderung pada aspek afektifnya. Sama sepertinya Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang kita kemarin Bapak dan Ibu menuliskannya, meresumnya ya. Lalu bagian penting apa sih yang bisa Bapak dan Ibu tarik dari kitab Ya Ayyuhal Walad itu? Nah, kemudian setelah kita sama-sama cermati dari pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ya Ayyuhal Walad terutama, itu lebih cenderung menekankan pada aspek afektif. Artinya bahwa pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali itu lebih mengedepankan pada aspek norma, pada aspek afektif itu tadi. Afektif itu apa? Rasa, etika, lalu kemudian juga kolbu gitu ya. Nah, itu yang berbeda dari Ibnu Khaldun gitu. Ibnu Khaldun di dalam pemikirannya, proses pemikiran pendidikannya, beliau mengatakan, seringkali mengatakan bahwa manusia itu menjadi makhluk terbaik oleh karena akalnya, oleh karena pemikirannya, kata Ibnu Khaldun. Oleh karenanya di dalam Ibnu Khaldun menyebutkan ada al-aql at-tamyizi, ada al-aql at-tajribi, dan juga ada al-haqiqah al-insaniyah, yang itu semuanya didasarkan atas pemikiran yang sangat rasional. Maka itu kemudian saya yang mengatakan, memappingkan, ya, memetakan pemikiran Ibnu Khaldun lebih cenderung pada aspek kognitif yang ditekankan. Hal yang sama juga misalnya Kiai Ahmad Dahlan. Kemarin kita sudah diskusi dan Bapak dan Ibu juga bisa bisa menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan beragama itu harus secara rasional, gitu kan? Beragama itu harus secara rasional. Lalu kemudian ini juga terpengaruh oleh pemikirannya Muhammad Abduh dan seterusnya. Itu
ya ini Muhammad Abdul belum masuk ya. Muhammad Abdul dan seterusnya yang kemudian itu kita melakukan mapping itu tadi, maka saya ingin menempatkan pemikiran Ahmad Dahlan itu adalah pada aspek kognitif yang lebih ditekankan. Jadi Pak Sukri, ini saya hanya membuat klasifikasi, membuat mapping yang tentu pemappingan itu tadi bisa kita diskusikan, artinya bisa setuju dan juga bisa tidak setuju, sejauh kita semua bisa memberikan data dukung terhadap pernyataan-pernyataan kita. Itu ya Pak Sukri ya? Oke. Silakan Bu Nurma. Silakan Bu Nurma. Ini sisa waktu 7 menit lagi sampai jam 3 ini. Ayo, Bu Nurma, silakan. Di-unmute-kan dulu, Bu. Ya, Bu Nurma, suaranya di-unmute-kan dulu. Masih dalam keadaan mute. Sudah ya, Pak? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi yang disampaikan tadi Bapak tentang tinjauan filsafat tentang manusia dan alam semesta. Jadi sejak awal kuliah sinkronus, yaitu tanggal 24 September, saya masih catat. Kemudian pertemuan kedua di tanggal 1 Oktober, saya mengambil kesimpulan bahwa filsafat ini sangat menarik. Ilmu filsafat ini sangat menarik karena di situ Bapak menjelaskan pada pertemuan pertama bahwasanya seorang filsafat adalah orang yang cinta kepada kebenaran, orang yang cinta kepada pengetahuan. Kemudian pada pertemuan kedua bagaimana tinjauan filosof tentang manusia dan alam semesta, bagaimana kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan bagaimana kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Saya kira ini adalah kalau saya bilang ilmu ini adalah ilmu yang paling tinggi buat kita semua sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, karena dari dua sisi inilah, dari dua kedudukan manusia inilah orang bisa baik dan bisa buruk. Kenapa orang bisa bagaimana ketika manusia itu tidak taat, bagaimana manusia itu tidak sebagai hamba Allah, maka atau manusia itu berbuat sebuah keburukan, berarti dia sedang tidak taat kepada Allah. Jadi kan manusia itu ada dua saja, taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Dan itulah manusia yang Bapak gambarkan, yang ada 4 kategori manusia. Dari 4 kategori manusia yang Bapak jelaskan, saya kira inilah sebenarnya ilmu yang menurut saya paling tinggi. Maksudnya ilmu-ilmu yang lain itu hanya jadi ini ilmu yang 4 episode ini yang bagaimana kita sebagai manusia sebagai hamba Allah dan bagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi. Kalau ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menuju kepada manusia yang di 4 kategori itu. Apakah kita berada di kategori 1, 2, 3, dan 4. Kemudian saya melihat bahwasanya dari setiap episode kehidupan kita, mulai dari kita kecil sampai kita seperti sekarang ini, hanya di situ saja, hanya di situ yang 2 itu sebenarnya yang kita harus perbaiki. Bagaimana kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita sebagai khalifah di setiap episode umur kita sampai ajal kita menjemput. Saya kira di situ saja. Kalau saya seperti itu, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih banget, makasih banyak Bu Nurma. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan. Saya jujur senang sekali. Saya tidak pernah minta Bu Nurma untuk mengatakan yang baik-baik buat saya, enggak lah gitu ya. Biar kita semuanya saja yang bisa menilai. Makasih, mudah-mudahan kita semuanya sehat, barokah, manfaat Bu Nurma. Ya, oke, waktu sisa sedikit ini. Pak Umri, silakan Pak Umri. Maaf Pak, di sini saya pernyataan ya seperti Bu Nurma tadi, memang ilmu filsafat ini sangat penting sekali dikala ada yang bertanya seperti ini. Setan itu terbuat dari
api, tercipta dari api. Sedangkan api neraka itu tercipta dari api juga. Mana mungkin kalau setan masuk neraka itu panas? Kadang-kadang pemikiran filsafat itu harus radikal, Pak. Saya tampol aja, tok gitu ya. Saya tampol, bagaimana rasanya? Kok jawabanmu saya nampol saya? Rasakan, ini tangan saya terbuat dari tanah, pipi kamu juga terbuat dari tanah. Apa kerasa panas? Apa sakit gitu? Seperti itu, Pak. Pemikiran saya. Makasih. Kadang-kadang untuk menjawab pertanyaan seperti itu perlu radikal juga, Pak. Makasih. Baik, makasih Pak Bri, makasih. Ya, Mantap. ya itu kan ada banyak kisah ya katanya. Seperti apa sih gitu katanya. Apakah Tuhan itu ada? Ada. Mana buktinya kan gitu. Gampang. Akhirnya kata Pak Umri, tabok aja. Nah, terus berasa apa? Sakit. Mana rasa sakit itu? Nah, kan, ternyata sesuatu yang ada itu tidak mesti harus berbentuk kan gitu ya. Gitu. Tapi dengan fenomena-fenomena ini menunjukkan sebuah fakta terhadap bahwa sesuatu itu memang ada ya, ada gitu ya. Sama sepertinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada dengan tanpa kemudian harus seperti apa Allah itu. Nah, itu kan pernyataan yang sama juga pernah ya diungkapkan seorang Nabi Musa ya. Siapa Umri ya? Nabi Musa gitu. Seperti apa sih engkau ya Tuhan gitu kan? Gitu. Lalu kemudian ternyata akal kita dunia fisik tidak mampu untuk kemudian menerima dunia metafisika gitu. Nah, baik Bapak dan sekalian, waktu kita sudah habis, sudah jam 14.59. Jadi Bapak dan Ibu, ini pertama terakhir untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam untuk semester sekarang, semester ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian Bapak dan Ibu sekalian, atas kita saling sharing informasi, pengetahuan antara kita, saling menghargai di antara kita semuanya. Dan tentu saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan, kehilafan, dan juga telah merepotkan Bapak dan Ibu. Dengan harapan satu, mudah-mudahan ini semuanya menjadi keberkahan buat kita. Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah gitu ya. Amin. Pak Nailul nangis. Jadi saya untuk pertemuan ini satu semester sudah, insya Allah nanti di minggu berikutnya kita siap-siap untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Ya, Kita, insya Allah, Pak. insya Allah Tidak nanti saling mendolimi, Pak ya. Ya, janganlah Nilai, gitu. Pak, nilai. Husnul khotimah Pak ya. Siap. Baik, untuk keberkahan pertemuan kita, saya mohon ada yang bisa memberikan support doa buat kita semuanya, monggo. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa, mudah-mudahan. Nanti tarik ya teman tulis aku tak perlu deh. Monggo Pak Samsul ya, Pak Samsul Arif Rahman. Mohon ya, monggo yang lain untuk bisa mengamini doa-doa yang akan disampaikan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Kama yanbaghi li jalali wajhihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Amin. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi subhanahu wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Amin. Lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Amin. Rabbi ij'al hadzal balada amina, Rabbi ij'al hadzal balada amina, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Allahumma ihtim lana bil iman. Amin. Amin. Wa ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tajib doanya ya Allah. Iya, kan nasta'in
Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Samsul, makasih banyak. Sama Pak Samsul. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan selalu sehat, barokah, manfaat buat kita semuanya. Kita teman ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bro Zan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang didoain cuma hasanah doang. Namanya nggak ada Pak. Umri ya. Udah pegel nih. Udah pegel. Khairudin nggak ada, alhamdulillah nggak ada, cuma hasanah doang. Bu Endang juga nggak ada. Bu Endang sana terus ya. Ganti aja Para antina fitunya alawiyah. Ganti aja. Kenal deh sama A6 ya. Oke, kalau mau ngobrol-ngobrol, saya pamit ya. Terlalu. Terima kasih. Kalau mau ngobrol-ngobrol, monggo. Tapi saya pamit, mohon izin dari. Seragam Alfamaret. Coba sih. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.